Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta kuliah pengantar statistika sosial. Di sini saya akan memberikan materi tambahan yaitu tentang kuartil. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang ukuran pemusatan yang meliputi min, median, modus, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang kuartil. Jadi kuartil itu juga merupakan salah satu ukuran dalam statistik yang berfungsi untuk menentukan titik-titik di mana data kita terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Sebagai ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan di sini kita memiliki data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Anggaplah misalkan data yang kita urutkan yang terkecil itu nilainya adalah B, kemudian yang terbesar itu nilainya adalah B, yang terkecil tadi adalah A ya. Maaf saya salah sebut. Nah, ini adalah nilai yang di sini mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, dengan adanya kuartil ini nanti dia dapat membagi data yang kita miliki ini menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu berarti nilai kuartil yang diperoleh atau nilai kuartil yang ada dalam data itu meliputi kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 di sini. Nah, lalu apa gunanya nilai kuartil ini? Kalau dalam ilmu sosial, nilai kuartil ini dapat membantu kalian untuk membagi atau melakukan klasterisasi objek berdasarkan dengan nilai pengamatan yang kalian peroleh. Sebagai contoh, misalkan kalian telah memperoleh survei tentang angka pendapatan warga kota Surabaya. Selanjutnya, dari data yang kalian peroleh itu, kalian ingin membagi atau mengklasifikasikan data pendapatan itu menjadi 4 kategori. Misalkan kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk membentuk kategori tersebut, kalian dapat memanfaatkan menggunakan nilai kuartil. Karena dengan menggunakan nilai kuartil ini, nanti kalian bisa membagi data yang kalian miliki itu menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga kalian nanti akan memperoleh 4 bagian ini, kemudian 4 bagian ini bisa kalian nyatakan untuk menjadi klasternya atau menjadi subnya. Di sini untuk yang klaster pertama ini yang dibatasi dari nilai terendah sampai nilai kuartil 1 itu nanti untuk kategori atau klaster untuk penghasilan yang rendah. Kemudian yang dari Q2, dari Q1 sampai Q2 itu nanti bisa kalian gunakan untuk sebagai rentang atau sebagai jarak untuk klaster kedua, yaitu kategori sedang, kemudian yang dari Q2 sampai Q3 itu nanti untuk kategori yang tinggi, dan dari kategori ketiga sampai kategori sampai nilai tertinggi yaitu nilai B itu tadi itu sebagai klaster keempat atau klaster dengan kategori penghasilan sangat tinggi. Nah, dalam melakukan perhitungan kuartil, dia hanya bisa dikenakan pada data numerik saja, yaitu data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Sehingga data kuartil ini tidak bisa kita terapkan untuk data nominal atau data ordinal. Nah, dalam perhitungannya, kuartil ini dibagi menjadi 2 pendekatan, seperti biasa ya, seperti kemarin, yaitu pertama untuk kuartil data tunggal, dan yang kedua adalah untuk kuartil data kelompok. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan bagaimana prosedur untuk memperoleh kuartil data tunggal terlebih dahulu. Jadi, jika kita memiliki suatu himpunan data tunggal yang terdiri dari N sampel, maka untuk menentukan nilai-nilai kuartilnya, setidaknya terdapat 4 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita perlu untuk mengurutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar. Prosedur ini seperti ketika kita akan menghitung nilai median ya, kemudian N-nya kita tentukan berapa. Nah, yang ketiga kita tentukan posisi kuartilnya, ada di posisi data keberapa gitu. Nah, untuk menentukan ada di data keberapa, itu bergantung dengan kondisi N atau ukuran sampel yang kita miliki. Jadi di sini ada 4 cara untuk menentukan posisi kuartil Q1, Q2, Q3 yang berdasarkan pada jumlah
sampel yang kita miliki. Jadi misalkan yang pertama, kalau sampelnya habis dibagi 4, kalau sampelnya ukurannya N, N-nya ini ganjil dan N+1 habis dibagi 4, maka untuk menentukan posisi kuartilnya kita pakai yang cara 3A. Kemudian jika N-nya itu ganjil dan N+1-nya tidak habis dibagi 4, kita dapat menggunakan cara yang B. Lalu jika N-nya itu genap dan habis dibagi 4, kita bisa gunakan cara yang ke C. Dan jika N-nya genap tapi tidak habis dibagi 4, kita akan menggunakan cara yang ke D. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada data, baik pada data tunggal maupun pada data kelompok, sebelum kita menghitung atau menentukan berapa nilai kuartilnya, kita harus menentukan posisinya terlebih dahulu. Posisinya ada di data keberapa. Nah, untuk menentukan posisinya, baik itu data tunggal maupun data kelompok, caranya sama, yaitu dengan menggunakan yang di langkah ketiga ini. Nah, setelah kita menemukan ada di posisi keberapa, kalau misalkan data tunggal, kita langsung lihat di data yang sudah diurutkan. Tapi kalau misal di data kelompok, nanti kita hitung menggunakan rumus kuartil dengan mengacu pada tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya setelah saya lanjut untuk yang pada data tunggal lagi. Setelah langkah ketiga kita selesaikan, berikutnya kita perlu mencatat nilai Q1, Q2, dan Q3, mencatat atau menentukan nilainya ya, dengan berdasarkan pada posisi data yang kita peroleh dari langkah ketiga. Nah, di sini ada catatan, yaitu jika ternyata letak kuartilnya itu tidak berposisi pada data yang bulat, misalkan data keempat, data ke-10, data ke-16 itu kan bulat, tapi misalkan letaknya itu ada pada data yang desimal, seperti kemarin kita waktu menghitung median, misal data ke 2,5, data ke 10,75 gitu. Nah, misalkan seperti itu, untuk menentukan nilainya itu telah saya lampirkan caranya di yang langkah keempat ini. Jadi misalkan letak kuartil ke itu adalah data ke A, B. Nah, maka untuk menentukan nilai kuartil ke I-nya, rumusnya itu adalah seperti ini. Jadi rumusnya itu kuartil ke I sama dengan data ke A ditambah 0,B. 0,B ini yang di belakang desimal A-nya, kemudian dikali data ke A+1 dikurangi data ke A. Contoh di sini ya, misalkan kita punya suatu data di mana letak kuartil ketiganya itu ada di data ke 8,5. Nah, 8,5 ini kan berarti dia kalau mengacu pada yang rumus ini, A-nya 8, B-nya 5. Berarti untuk nilai Q3-nya kita pakai kenakan rumus ini, yaitu X8 ditambah 0,5 kali X8+1 atau X9 dikurangi X8. Nah, misalkan kita punya, anggaplah X8-nya itu adalah 34. Kemudian di sini, misalkan kita punya X9-nya itu adalah 37. Berarti nilai untuk Q3 itu adalah 34 ditambah 0,5, 37 dikurangi 34. Hasilnya 35,5. Nah, itu adalah langkah atau cara untuk menentukan nilai median pada data tunggal. Nah, di sini saya akan berikan contoh soalnya, yaitu kita acuannya sama ya, yaitu masih pakai data nilai UTS. Nah, di sini kita tahu bahwa pada nilai UTS itu data yang kita miliki adalah sebanyak 50 siswa, 50 mahasiswa. Berarti untuk menentukan posisinya kita pakai yang pedoman ke D, yaitu N-nya genap, 50 kan genap, tapi dia 50 tidak habis dibagi 4. Nah, makanya untuk menentukan nilainya kita pakai yang langkah ke D ini. Untuk menentukan posisinya maksudnya. Nah, berarti di sini memakai rumus yang dipakai ini ya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian
dengan menggunakan yang langkah cara 3D itu kita peroleh bahwa Q1-nya itu ada pada data ke-13, sedangkan Q2-nya itu ada di data ke-25,5 dan Q3-nya ada pada data ke-38. Nah, untuk mencari nilai X13, data ke-13, kita acuannya di sini ya, lihat di sini. Nilainya 21, berarti Q1 sama dengan 21. Kemudian Q2-nya tadi sudah disebutkan bahwa untuk yang data desimal yaitu 25,5. Kita pakai yang cara ini ya. Nah, di sini kalau 25,5 itu berarti A-nya 25, B-nya 0,5. Berarti cara menentukan Q2-nya menjadi seperti ini. Hasilnya sama dengan 24. Kemudian untuk yang X3-nya itu Q3-nya data ke-38 itu nilainya sama dengan 27. Jadi interpretasi yang bisa kita peroleh itu adalah seperti ini. Pertama berkaitan dengan yang nilai Q1 ya. 25 karena kuartil ini membagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka interpretasi untuk Q1 itu adalah berarti 25% data yang kita miliki itu nilainya kurang dari atau sama dengan 21. Nah, sisanya yaitu 75%, dia nilainya lebih besar dari 21. Kemudian untuk Q2, berarti ada 50% data yang nilainya kurang dari 24. Dan ada 50% data sisanya yang nilainya lebih dari 24. Nah, kemudian untuk Q3, ada 75% data yang nilainya kurang dari 27, dan sisanya yaitu 25%-nya nilainya lebih besar atau sama dengan 27. Jadi interpretasinya itu adalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke data kelompok. Jadi pada data kelompok untuk menentukan nilai kuartilnya, acuan yang kita pakai masih sama, yaitu dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, namun meskipun kita acuannya pakai tabel distribusi frekuensi, langkah pertama sebelum kita menghitung nilainya, nilai mediannya, nilai kuartilnya, kita perlu menentukan posisinya dulu. Jadi perlu kita ketahui bahwa rumus ini itu adalah rumus untuk mencari nilai median, nilai kuartilnya. Rumus yang ini itu adalah untuk mencari nilai kuartilnya saja. Tapi sebelum kita mencari nilainya, kita harus tahu dulu kuartilnya itu ada di kelas keberapa. Karena kalau kita mempunyainya itu data kelompok yang diberikan pada tabel distribusi frekuensi, acuan yang kita gunakan itu adalah kelasnya, kelas berapa kuartil itu ada gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rumus ini, kita juga tetap perlu cari posisi datanya, kemudian posisi data itu ada di kelas keberapa. Nah, ini adalah untuk keterangan-keterangannya ya. Jadi nanti bisa kalian baca sendiri di sini. B1, B2, B3, kemudian ada FK1, FK2, FK3, ada F1, F2, F3. Nah, F1, pokoknya yang indeksnya 1 ini itu maksudnya itu bukan kelas ke-1 ya, tetapi kuartil ke-1. Jadi contohnya B1 itu adalah berarti dia tepi batas bawah kelas yang memuat nilai kuartil ke-1. Bukan tepi batas bawah kelas ke-1 gitu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami benar-benar. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, jadi untuk yang contoh soal yang pertama itu kita juga akan mengacu pada tabel distribusi frekuensi yang nilai UTS. Nah, kalau dari yang nilai UTS itu kan tadi
yang ketika kita menghitungnya pakai pendekatan data tunggal, itu kita sudah tahu ya bahwa posisi untuk Q1-nya itu ada di data ke-13. Kemudian posisi Q2-nya ada pada data ke-25,5. Nah, data ke-25,5 ini dia ada di kelas ketiga. Kemudian yang posisi Q3-nya itu dia adalah data ke-38 yang berada pada kelas keempat. Nah, oleh karena itu kemudian setelah kita tahu kelas-kelasnya, maka kita tinggal tentukan nilai kuartilnya untuk data kelompok yang kita miliki itu tadi dengan menggunakan yang rumus ini. Untuk nilai Q1-nya, kita peroleh hasilnya itu adalah sebesar 21,24. Dan Q2-nya hasilnya adalah 23,87, sedangkan untuk Q3-nya itu adalah 27,70. Nah, nilai-nilai ini tuh hampir mirip ya, hampir mirip dengan yang pada data tunggalnya. Jadi sama seperti pada ukuran-ukuran yang lain bahwa antara data tunggal dan data kelompok untuk objek yang sama ya, nilainya itu pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak signifikan, hanya sedikit gitu istilahnya. Nah, untuk memperjelas lagi pemahaman kalian tentang tabel distribusi tentang nilai kuartil, di sini saya akan berikan untuk latihan soal kedua, yaitu dengan menggunakan data distribusi frekuensi yang ini ya, yang iklan, lama atau durasi iklan yang tampil dalam stasiun televisi. Nah, di sini kalau kita amati itu kelasnya itu ada 27, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan total semua ukuran sampelnya itu ada 500. Nah, 500 ini kan dia berarti genap dan tidak habis dibagi 4. Berarti ini sudah kita tahu ya, 500 genap dan maksudnya 500 itu berarti dia genap dan habis dibagi 4. Berarti untuk menentukan posisinya kita pakai yang 3C. Yang langkah 3C yang ini. Genap dan habis dibagi 4. Nah, posisi Q1-nya itu berarti rumusnya pakai yang ini ya. Nah, ketemunya itu dia ada di data ke 125,25. Setelah kita cek di tabel distribusi frekuensi, ternyata data ke 125,5 itu dia letaknya ada di kelas ketiga. Yang ini, kelas ketiga. Nah, berarti acuan untuk menentukan nilai Q1 itu adalah berdasarkan kelas ketiga. Kita tahu kelas ketiga itu memiliki tepi batas bawahnya 40,5, FK1-nya itu sama dengan frekuensi kumulatif kelas kedua berarti ya, yaitu 78. F1-nya frekuensi kelas ketiganya berarti 90 dan panjang kelasnya sama dengan 10. Nah, kemudian baru kita masukkan rumus yang untuk menentukan nilainya. Ketemunya 45,72. Dari sini berarti kita bisa pahami bahwa terdapat 25% atau sebanyak 125 iklan dengan durasinya itu yang kurang dari atau sama dengan 45,72. Sedangkan 75% sisanya dia memiliki durasi lebih dari 45,72 detik. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa cari untuk Q2 dan Q3. Nah, untuk yang Q2 ini ternyata posisinya itu adalah di data ke 250,5. Nah, data 250,5 ini dia letaknya itu ada pada di tabel distribusi frekuensi, dia itu terletak pada kelas keempat. Nah, berarti nanti acuannya untuk menentukan Q2 itu kita adalah dengan berpedoman pada ini ya, kelas keempat. Nah, B1, tepi batas bawah kelas keempatnya itu adalah
50,5. Kemudian oh maaf, ini maksudnya adalah berarti B2 ya, B2. Nah, kemudian FK2, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, kelas ketiga berarti ya, itu 168. F2-nya, frekuensi kelas keempat, itu 100. Nah, dengan memasukkan rumus untuk menentukan nilai kuartil, diperoleh bahwa Q2-nya itu sama dengan 58,70. Nah, interpretasinya itu adalah ini ya, 50% atau 250 iklan memiliki durasi lebih dari 58,70 detik. Dan 50% sisanya memiliki durasi kurang dari atau sama dengan 58,70 detik. Nah, dengan cara yang sama, kita peroleh juga untuk posisi Q3-nya itu adalah 375,5, yaitu ada di kelas ke-6. Nah, dari informasi ini, kemudian kita bawa ke tabel distribusi frekuensinya untuk memperoleh nilai B3, F3, dan FK3 dan F3. Kemudian pada akhirnya kita peroleh nilai Q3-nya itu adalah sebesar 71,62. Nah, interpretasinya adalah bahwa terdapat 75% atau 375 iklan yang durasinya kurang dari atau sama dengan 71,62. Sedangkan 25% sisanya itu memiliki durasi lebih dari 45, lebih dari, ini salah ya, harusnya lebih dari 71,625. Nah, itu adalah penjelasan untuk ukuran statistik yang kuartil ya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh kalian, dan saya akhiri untuk video pembelajaran tentang materi kuartil sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.